hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Dan Allah dan Roh Kudus ada dalam hatimu. Benar Tuhan, hanya karena kasih anugerah-Mu, hanya karena kemurahan-Mu, dan hanya karena kasih setiamu kepada kami. Saat ini kami boleh datang kepadamu Tuhan dalam penyerahan diri seutuhnya. Oleh sebab itu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya Roh Kudus itu punya kuasa dalam kehidupan kami. Masuk dalam relung hati kami yang terdalam, menghancurkan kekerasan hati kami yang terdalam, mengobrak-abrik segala sesuatu yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Dan saat ini Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan hidup yang damai dan sejahtera, memberikan satu kuasa dalam kehidupan kami, supaya kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan kuasa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau sudah di tengah-tengah kami. Engkau bertahta dalam hati kami. Engkau memberikan kepada kami kelegaan lewat firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu mohon cepat-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti apa rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kami, dan kami siap melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman. Yang siap dengan firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Percaya kalau Allah ada di tengah-tengah kita? Percaya Allah punya rencana yang indah dalam hidup saudara? Amin. Percaya? Ya. Supaya lebih mantap, saya minta teriakan ya 3 kali dengan semangat, katakan. Dan ini lakukan kalau pagi hari. Aku percaya. 3, 2, 1. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Nama saya tetap tidak berubah. Gunawan, Cilacap, Probolinggo. Umur cicak tahun ini semangat tetap jigo. Ya. Dan saya masih tetap 4 tahun sampai sekarang tetap menjadi anggota PDI Persatuan Duda Indonesia. Tadi sempat ditanya sama ibu-ibu di sini, gimana Pak, udah dapat? Enggak, saya mau cari dikit ya kalau pakai dikit. Maaf, ini cuma dulu ya saudara. Saya sudah tua lagi mau menikah, cari masalah. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, bagian pemain musiknya itu siap, terus sendiri ya. Saya akan memberi ucapan selamat kepada yang Imlek, 新年快乐。 身体健康，万事如意。Saya akan nyanyikan lagu untuk saudara lagu yang Imlek. Sudah. 丰收十多年，从耶和华的慈爱，常与我们同在，平安高兴顺利。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！经过多少困难，经历多少磨练，主导带领过境，全然显出恩典。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！Apa nalar? Yang merayakan untuk Valentine Day, saya juga bawakan lagu ya. Lagunya judulnya tentang kasih. Oke? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat, sekalipun aku dapat bernubuat dan punya iman untuk memindahkan dunia, sekalipun aku memberi kemuliaan dan menggerakkan tubuh untuk dibakar, tapi jika diriku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Oh, kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong. Oh, kasih menutupi segala sesuatu. Percaya berharap hanya kepada Allah. Percaya berharap hanya
kepada Allah. Percaya, berharap hanya kepada Allah. Beri kemuliaan Anda. Sudah, jangan lama-lama banyak nyanyi, ya. Firmannya panjang sampai jam 10 nanti. Saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian 41 sampai pasal 41 ayat 37 sampai dengan ayat yang 43. Kejadian 41 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-43. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul memiliki hidup yang berkualitas. Apa saudara? Memiliki hidup yang berkualitas. Saudara semua harus aktif ya, semua harus semangat. Kalau tidak semangat lebih dari saya tukar umurnya. Ya. Mari kita akan membaca bersama-sama. Ya, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ya, semua mari untuk mengambil firman Tuhan ya. Baik. Adapun lembaga Alkitab memberikan satu judul, Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Kita mulai ayat ke-37. Sama-sama membaca dengan keras. 3, 2, 1. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan pada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, ada hal yang sangat penting yang kita akan coba membahasnya, berbicara tentang kualitas hidup. Yang pertama, mengapa saya memilih tokoh Yusuf di dalam menggambarkan tentang kualitas hidup pada zaman itu oleh Yusuf dan sekarang menjadi orang-orang yang seperti Yusuf. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana proses untuk menjadi hidup yang memiliki hidup yang berkualitas. Yang ketiga, bagaimana bukti dan tanda-tanda orang yang hidupnya berkualitas. Amin, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mengapa? Saya tidak akan bicara latar belakang mengenai kisah Yusuf ini. Saya percaya semua, paling tidak hampir semuanya sudah tahu latar belakang Yusuf. Betul? Saudara-saudara, saya mau tanya, kenapa saya dan saudara harus mengerti kenapa saat pagi ini Yusuf sebagai sebuah figur yang dianggap berkualitas hidupnya? Ada yang tahu? Banyak loh saudara-saudara. Mengapa tidak Daniel, mengapa tidak Ayub, toh semuanya juga sama. Tetapi yang paling banyak memiliki kesetaraan dan sama dengan Tuhan Yesus adalah Yusuf. Kalau saya tidak salah pernah membaca sebuah buku, ada 125 ciri-ciri dan tanda-tanda kesamaan antara Yusuf dengan Tuhan Yesus. Luar biasa banyak. Kalau Daniel, kalah. Ayub kalah. Ya, kalah, semuanya kalah. Apalagi Yudas kalah tanpa jauh. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang Yusuf ada beberapa hal. Ya, kesamaan dan kesetaraannya. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus itu dihianati oleh para murid-muridnya. Yusuf dihianati oleh saudara-saudaranya. Saya tidak akan banyak, kalau 125 habis khotbahnya nanti berapa jam ya. Yang kedua, saudara-saudara,
Tuhan Yesus dijual oleh Yudas 30 keping perak. Yusuf dijual berapa? 20. Dijual kepada pedagang dan dibawa. Ketika saudara-saudara, bagaimana tentang pengorbanan Yesus? Saudara-saudara, banyak sekali pengorbanannya Yesus. Mulai dari seorang yang diproses, starting not well, processing not well, sampai dia finishing well, diberikan kemuliaan, betul? Dan ini pengorbanan yang dialami oleh Yusuf juga hampir sama, bukan hal yang mudah. Sampai akhirnya dia menjadi Perdana Menteri orang kedua di Mesir, mendekati. Dalam Alkitab pun ada diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menangis waktu Lazarus mati. Dia menangis. Yusuf juga menangis waktu ketemu dengan saudara-saudaranya, betul? Banyak ada lagi bicara tentang bagaimana tentang direndahkan, ya kan? Kalau mau baca lebih jelas dinubuatkan di Yesaya 53. Waduh, dihina, diludahi, dipukul. Orang apa? Yusuf juga direndahkan sampai dia kerja di Potifar, cuci onta, belum lagi kena kentutnya onta. Pada bayangan itu berarti sebuah penderitaan. Banyak saudara-saudara. Ya saya kira satu aja lagi. Pada zaman itu, apalagi yang baru kita baca, terutama di Markus 2 ayat 12, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang lumpuh. Saudara-saudara, bagaimana orang berkata, seperti ini belum pernah aku lihat. Amin. Dan yang kedua, kalau kita baca dari kitab bacaan tadi, tidak ada di tanah Mesir yang seperti kamu, berakal budi, berhikmat. Betul? Jadi ini adalah gambaran bagaimana dari Yusuf yang kita pilih ini ada beberapa bagian yang menunjukkan kesetaraan, kesamaan. Kira-kira nanti boleh tanya atau cari di buku di Gramedia 125 kira-kira kesamaannya. Inilah makanya sengaja saya memilih supaya saudara tahu bagaimana kisah Yusuf itu menginspirasi, mengilhami kita pada pagi hari ini, menunjukkan kualitas hidup seseorang seperti saudara dan saya. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, sekarang saya mau tanya sama saudara, ya, berbicara tentang kualitas. Mengerti kualitas? Mutu? Ngerti? Sekarang saya tanya, tadi yang saya lihat yang gosip itu dicintai sama Maria ya? Apa yang dikatakan menurut kamu yang dikatakan berkualitas itu apa? Berkualitas hidup yang bermutu. Jadi saya mau tanya, semua ini ingin hidupnya berkualitas bermutu? Yang mau berkualitas angkat tangan, mau hidupnya bermutu. Nah, sekarang saya mau tanya Maria, kamu sudah ngangkat tangan, katakan kamu berkualitas. Menurut kamu apa kualitas hidup? Satu saja, pasti benar. Tiap orang boleh, tidak peduli usia, gender, ya, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, pasti tidak sama. Bagi kamu kualitas hidup itu apa? Atau kualitas orang Kristen, menurut kamu apa? Harus bisa, kalau nggak bisa, Tuhan Yesus sedih deh lu. Gimana? Mengisi waktu dengan benar, beri kemuliaan nama Tuhan. Betul. Masa mengisi waktu dengan salah? Tadi saya kira mana Jo mana Jo? Mana Jo lu? Ke toilet. Lihat, yang bahas kita tadi. Kamu ya lihat. Ya apa? Menurut kamu lihat? Hah? Gak dengar? Kagak stres, ya, beri kemuliaan nama Tuhan. Zaman ini susah, banyak orang stres, kamu tidak stres, berkualitas, amin. Makanya badannya makmur. Haleluya. Kasih dong buat saya dong. Saudara-saudara, tiap orang punya pandangan tentang kualitas hidup pasti tidak sama. Kalau sama alias nyontek, dan tidak mungkin. Ya, ada orang yang miskin berkata, aduh, rumahnya besar, kaya, mau itu berkualitas. Betul? Ada yang begitu kan? Ada yang dia pangkatnya dari dulu nggak naik-naik, cuma itu, aduh itu pangkatnya sudah tinggi, jabatannya. Loh, ada yang begitu sudah. Betul kan? Jadi gambaran kualitas seseorang tidak sama, tetapi yang jelas tiap orang pasti punya pandangan prinsip tentang kualitas itu. Akhirnya menjadi sesuatu yang bermutu, tampil beda. Betul? Saudara
saudara, apa yang ditampilkan oleh Yusuf yang menjadi gambaran saudara dan saya adalah menjadi orang-orang yang berkualitas. Tentunya ini bukan hal yang gampang. Memang kualitas hidup seseorang itu bisa didapat karena sebuah kasih karunia. Betul, amin? Amin? Aduh, pagi-pagi kok gak ada semangatnya sama sekali. Ya saudara-saudara, yang kedua itu memang karena diproses lewat sebuah pergumulan hidup, permasalahan, kesakitan, tangis, dan air mata. Itu bisa menjadi menciptakan seseorang yang berkualitas. Betul? Ngomong-ngomong, di Mojokerto, daerah Surabaya, ada saudara dari ipar saya. Orangnya itu pelit. Bahasa Mandarinnya imau bubah. Betul. Bahasa Bataknya holy. Betul? Oh, lu bukan orang Batak, gua orang Batak. Gua banyak taktik orang Batak. Jadi saudara-saudara kasih ini pelit. Dan satu hari dia datang kepada Suhu di Mojo Agung. Suhu berkata, "Koh, nanti engkau ini tidak lama lagi mati." Mau mati? Ulang dia. Kemudian anaknya datang kepada Suhu yang sama. Orang yang kamu cintai tidak lama lagi mati. Mereka pulang ketemu berpelukan sambil menangis. Bagaimana papa mau mati? Orang kaya, tapi pelit. Kemudian saudara-saudara, kakak saya datang ke Mojokerto. Dia bilang, Oconggin, kalian kenal kan? Saya pernah ngomong di sini. Oconggin, karena Oconggin ini yang punya umur bukan Suhu, tapi Tuhan Yesus. Amin. Terus bagaimana? Caranya gini. Nanti kalau ada orang minta tolong, mau pinjam, mau minta, jangan pernah ditolak, karena dia tahu orangnya pelit. Oh gitu ya. Betul saudara. Mulai saat itu dia berubah oleh karena situasi. Dia katanya sebentar lagi mau mati dan dia takut. Situasi ini membuat dia berubah karakternya menjadi berkualitas. Mulai sejak itu dia tidak pernah pelit lagi. Orang datang minta tolong, minta apa saja dia beri. Tahu saudara, berapa tahun dia ditambahkan seperti Raja Hizkia? Berapa tahun? 15 tahun. Beri kemuliaan nama Tuhan. Contoh banyak dalam hidup kita bisa berubah menjadi bermutu, berkualitas seperti emas yang dimurnikan. Berkualitas jadi Jokim 24 karat. Ini berlaku bagi saudara dan saya. Bagaimana prosesnya? Itu menyakitkan, menyedihkan, tangis dan air mata, pertengkaran dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kita adalah orang Kristen yang berkualitas. Amin saudara-saudara. Saudara, tidak saya panjangkan tentang proses itu. Sekarang yang paling penting bagaimana tanda-tanda dan bukti sebagai orang-orang Kristen yang berkualitas, saudara-saudara. Ada 3 hal, saya rumuskan dengan 3M, saudara-saudara ya. Kalau mau dicatat boleh ya. 3M. Yang pertama, kita harus memiliki hidup beriman yang benar. M yang pertama, memiliki hidup beriman yang benar. Yang kedua, kita harus memiliki hidup yang bermanfaat. Betul? Kalau kita berguna, hidup kita kan berkualitas. Betul? Dan yang ketiga, kita memiliki hidup yang menjadi teladan, menjadi contoh. Jadi 3 hal ini kalau kita jabarkan saudara. Kalau orang Jawa bilang mani, merata, tengkuk kita, jidok kita. Apakah kita iman kita secara vertikal sudah iman yang benar? Kemudian yang kedua, apakah hidupku ini memang bermanfaat, berguna? Dan yang ketiga, apakah hidupku sebenarnya menjadi teladan, menjadi contoh? Kalau 3 hal ini saudara miliki, hari ini saudara dan besok selamanya adalah orang Kristen yang berkualitas. Amin. Soalnya agak lembut itu saya khawatir dia tidak berkualitas. Amin. Nah, gitu RPIA. Yang pertama apa saudara? Memiliki hidup beriman yang benar.
kita bawakan satu kali bagian Kejadian pasal 39 ayat yang ke-10. Ya, saya tunggu ya. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Ya, sudah bisa di layar, tapi di layar. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Imannya baik nggak Yusuf? Nah, ini sungguh contoh. Sekalipun diiming-imingi, wah, tuh, Ibu Potifar itu cantik apa jelek? Ya pasti cantik lah. Kira-kira kayak siapa kalau zaman-zaman ini boleh? Hah? Kayak Syahrini, kayak Ibu Maria. Oh, iya boleh juga. Iya betul. Kayak siapa saja yang cantik. Bapak tadi ngomong sebelah apa? Kayak Hati Pesek. Hati Pesek itu maju ke dalam, Pak. Saudara-saudara, inilah iman yang benar. Iman yang benar, iman yang tidak tergoncangkan dalam situasi apapun, amin. Iman yang selalu bisa mengucap syukur dalam situasi apapun, tidak bersungut-sungut, amin. Tadi baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang ditayangkan sudah, kalau baca nanti. Yang ketiga, yaitu iman yang percaya tanpa melihat. Saudara dan saya beriman tanpa melihat Yesus ya, betul? Tapi percaya kepadanya, saudara adalah berkualitas, amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Waktu Thomas percaya bahwa Yesus bangkit sebelum aku mencocokkan dan lain sebagainya, betul? Lalu berkata, berbahagia orang yang percaya tanpa melihat. Saudara saya adalah orang yang bermutu tanpa lihat Yesus, percaya Yesus punya kuasa, punya mujizat, mengasihi kita lebih dahsyat, amin. Dan yang berikutnya, ada satu percaya di balik masalah kita itu ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, amin. Yeremia 29 ayat 11, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Percaya, jadi kita nggak usah sampai drop. Aduh, aku percaya di balik ini pasti ada sesuatu rencana yang indah dalam hidupku. Itu menjadi bagian iman saudara dan saya. Dan yang terakhir saya bacakan adalah iman God's control. Iman yang kita tahu dan percaya bahwa dalam hari-hari kehidupan kita Allah selalu ada, Allah selalu hadir, omnipresent dalam kehidupan kita. Burung di udara dia pelihara, kita juga lebih daripada itu. Rambut kita pun Tuhan itu satu persatu. Berarti di bagian iman yang percaya, yaitu kita percaya, yaitu di dalam situasi apapun saudara sekali Yesus tetap Yesus, amin. Tidak tergoncangkan. Dan yang kedua, saudara percaya iman kita adalah iman dalam situasi masalah apapun kita selalu bisa mengucap syukur, amin. Dan saudara dan saya percaya, kita percaya tanpa melihat. Ya saudara-saudara, di balik masalah kita tahu, kita percaya ada maksud Tuhan yang indah, memberikan pengharapan buat kita semua, amin. Dan percaya God's control. Sebab dikatakan Markus 9 ayat yang 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Anything is possible for someone who has faith. Inilah yang dikatakan adalah saudara dan saya yang pertama tanda dan bukti kalau saudara adalah anak Tuhan pada pagi hari dan seterusnya memiliki iman yang betul, tidak tergoncangkan. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali GIA kelapa gede tetap. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua saudara apa tadi? Yang kedua, memiliki hidup yang berguna, bermanfaat. Efesus 2 ayat 10 mohon ditampilkan. Ya, kita diciptakan Tuhan tidak hanya sekedar memenuhi gereja, tidak sekedar hanya memenuhi kelapa gading, tapi kita baca 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam siapa? Dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya hidup kita di dalamnya. Coba saudara teliti sampai hari seberapa manfaat saudara.
Kita mulai dari keluarga kita, orang sekitar kita, gereja, dan yang paling dahsyat, apakah saudara memang bermanfaat bagi kerajaan, bagi Tuhan. Amin. Tidak gampang, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Yesus Kristus. Tadi saya belum kisahkan, saya punya saudara kembar saya untuk masuk dalam iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh dahsyat. Saya punya saudara kembar saya, seorang perempuan yang dari Jawa namanya, kalau laki perempuan itu pasti namanya Dampit. Betul Mbak Daning ya? Wah, panjenengan saya ngijari kan? Sami kalian dalam kok. Jangan nggak ngerti, tanyalah kepada dia. Ya, jadi ini saudara saya kembar perempuan. Ya, dia di Surabaya, dekat sama rumahnya ibu bunda itu di daerah Banyu Urip Bu. Waduh, tanahnya besar, luas begitu, orang kaya, sukses. Karena sukses biasanya nyonyanya tidak boleh bekerja. Betul ya Pak ya? Wah, jangan dah. Nanti itu duit sambil ngabisin duit kan? Kira gitu ya. Haleluya, Allah ini kan cuma juga aja. Betul saudara, tidak bekerja. Biasanya kalau orang kaya itu kan macam-macam. Gayanya, modelnya, tingkah laku dan polanya. Ini ipar saya, saudara-saudara, kecantol kuntilanak. Alias dia mulai terpikat dengan perempuan lain. Kadang-kadang laki-laki bahaya, ini pesan moral. Kalau sudah kaya, cinta sama Tuhan Yesus ya, jangan cinta sama istri tanggal ya. Itu saudara-saudara. Dia jatuh ketika dapat kuntilanak itu, lama-lama usahanya mundur. Kalau selingkuh itu kan bahaya. Katanya selingkuh itu selingan indah bikin keluarga runtuh. Karena bahasa gaul, selingan indah bikin keluarga runtuh. Betul saudara-saudara. Ini ipar saya usahanya mulai turun, saudara-saudara, turun. Biasanya kalau usahanya dari kaya ke miskin, biasanya kan stres ya kan? Ya toh? Stres, stroke. Ya, 3S. Stres, stroke, stop. Matilah dia. Setelah meninggal, nah ini persoalannya mulai timbul. Punya harta, istri atau kembaran saya tidak bekerja. Nah, ini mulai terjun bebas, asetnya mulai dijual. Dan tidak kebetulan waktu itu punya anak angkat yang pertama, karena belum punya anak, setelah 15 tahun baru punya 2 anak. Nah, anaknya yang pertama laki-laki, bukan kebetulan dia membantu menghabiskan harta warisannya. Dijual, minta bagian, makin besar dia yang dapat. Dijual asetnya, rumahnya banyak, dijual-jual. Saudara-saudara, akhirnya kembaran saya jadi nggak punya apa-apa. Kerjanya jadi apa saudara tahu? Membantu kakak saya nomor 4 jaga kantin di sekolah Petra Surabaya, cuci piring, cuci gelas, ngelapi meja, ngantarkan makanan. Dari orang kaya kerja yang sedemikian. Saudara-saudaranya begitu melihat, ya kita agak prihatin bagaimana dia yang di atas sekarang bisa di bawah. Hati-hati kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara. Lebih ironis, kontrak dari saudara saya habis karena anaknya tidak sekolah di situ, ganti orang lain tetap kerja di situ, jadi buruan pembantu rumah tangga, cuci piring, ngelapi meja. Kami saudara-saudaranya nangis. Bapak itu dokter, ini orang kaya, kerjanya kayak pembantu rumah tangga. Kami ingat dan dengar baik-baik saudara-saudara. Sekalipun dompetnya kendel, tebal, isinya guntingan kertas koran. Tapi dia hari-hari kehidupannya dengan baik-baik yang mengalami kesulitan hari ini, tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus. Dia tidak lari kepada kuasa-kuasa lain untuk menjadi penglarisan dan lain sebagainya. Dan dia tetap mengadakan altar family, berdoa bersama dengan bersama dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Lakukan itu saudara-saudara. Berpuasa, saudara-saudara. Ini dia lakukan bertahun-tahun, saudara-saudara. Tuhan mendengar doa orang benar besar puasa. Kemudian keponakan saya masih muda, 40 tahun lebih. Dia seorang profesor di Amerika, punya poliklinik di sana di Amerika. Kembaran saya diambil ke Amerika.
tanda-tanda mulai baik. Bayarannya dolar, betul? Dan sekalipun cuma babysitter, saudara. Dia bekerja sekian tahun lamanya sambil menabung ke Indonesia, dia biar bisa beli rumah di Citra Grand di Cibubur. Tahu saudara ya? Setelah berjalan sekian lama dia pulang ke Indonesia. Dia mengawinkan anaknya yang ketiga, cewek yang kedua atau anak yang ketiga. Mendapat marga Panjaitan. Tidak ada baju yang dijahit. Saudara-saudara menikah, sekarang puji Tuhan punya 3 ruko dan servis motor di Bekasi Barat dan di Bekasi Timur. Saudara-saudara, dipulihkan Tuhan. Anaknya yang kedua itu kerja di Singapura, ya. Anak yang pertama yang laki-laki tidak tahu kemana ringganya. Jadi 2 anak ini, dan tetap setia berdoa, berpuasa, memuji-puji Tuhan. Ini kesetiaan iman yang teruji, bukan hanya waktu Tuhan, waktu miskin Tuhan tolong saya. Begitu ditolong Tuhan, haleluya, haleluya. Dengar baik-baik, saudara-saudara. Dan yang kedua tadi apa? Tadi kembali kepada hidup yang bermanfaat dan berguna. Ya, dari bacaan 2 ayat 10 tadi, kita diciptakan berbuat baik. Ini kalau dalam bahasa Latinnya atau bahasa Ibrani itu ergon, yaitu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Berbuat baik, berkualitas dalam perbuatan itu melakukan dengan tulus dan ikhlas, tanpa motivasi. Tidak ada udang di balik bakso. Kualitas. Kalau saudara masih punya sesuatu, ada motivasi yang lain-lain, melayani Tuhan, kalau nggak dikasih duit nggak mau. Oh iya, saya ingat saudara, saya kemarin ke Jogja melayani 6 gereja. Jogja 4 gereja, di Malang 6 gereja, 10 gereja saya layani. Saya kumpulkan, saya dapat 3M, saudara-saudara. Makasih, makasih, makasih. Gak dapat apa-apa. Makasih. Saya bilang, oh haleluya, puji Tuhan. Bisa enggak Anda melayani siapa saja tanpa motivasi? Ini yang dikatakan, ya, hidup yang bermanfaat, berguna, dibutuhkan orang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus dan melakukannya semua untuk Tuhan. Kita lakukan untuk Tuhan. Aku sungguh-sungguh melakukan ini demi kebaikannya Dia, karena aku tahu Tuhan sudah memberkati aku. Aku salurkan. Dan itu untuk memuliakan Tuhan. Orang Kristen ini. Amin. Ini adalah bagian saudara dan saya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau Ergon melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, banyak, betul tidak? Tuhan Yesus memberi makan, ya, 45.000 orang, memberi makan yang kelaparan. Saudara sudahkah memberi makan juga? Sudah, anak saya, cucu saya. Oh, itu kewajiban. Bukan yang seperti itu maksudnya. Orang di sebelah kita berdoa sih bagus saja, di Afrika kelaparan, siapa yang enggak tahu kalau itu doa itu benar? Tapi coba tetangganya belum makan. Loh, ya jangan doa ke Afrika, yang nyata sebelah aja belum makan, diam saja. Ini contoh sampel aja. Ya, ini kita yang melakukan ergon seperti Tuhan Yesus lakukan. Lagi menyembuhkan orang sakit, menghibur dan lain sebagainya, bukan malah menyakiti orang sakit dan mematikan orang sakit. Sudah, amin. Itu kadang-kadang begitu kan? Gara-gara lu mati tuh orang itu. Memberikan satu, seperti Yesus datang menyembuhkan. Banyak saudara. Saya tidak akan ceritakan berpanjang. Yang penting isinya melakukan segala hidup saudara bermanfaat, hidup saudara baik, berguna. Itu menjadi satu hal kualitas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Apa yang ketiga? Memiliki hidup yang menjadi teladan atau contoh. 1 Timotius 4 ayat 12. Ya, ini adalah satu kisah bagaimana si Timotius yang muda diperintahkan oleh Paulus untuk mengembalakan. Ya, dan di situ Tuhan katakan, ayat Paulus katakan kepada Timotius, 1 Timotius 4 ayat 12. Demikiannya saudara, puji firman Tuhan. Ini jangan ditutup, karena ini kita akan bahas beberapa 5 hal yang secara horizontal. Ya, 3, 2, 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah apa? Teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. P ya. Kedua, dalam
tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. PTK 3. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Yang pertama tadi bicara apa, tentang apa? Teladan yang pertama dalam perkataan. Perkataan itu dimulai dari mana? Keluar dari mana? Dari mulut. Apa yang dinajiskan itu bukan yang masuk, tetapi yang keluar. Saya jadi ingat ada satu kata bijak dari bahasa Mandarin. Ping chong guru, wo chong goju. Berarti apa? Temu. Ping chong guru, wo chong goju. Penyakit itu yang apa yang masuk ke dalam mulut kita. Tetapi petaka apa yang keluar dari mulut kita. Makanya orang Kristen harus jamu, jaga mulut. Ayo kasih tangan kanan kirimu, harus jamu. Ayo Pak, harus jamu. Ayo kasih tangan kanan kirimu, harus jamu. Loh kok diam saja? Ayo harus jamu, jaga mulut. Karena sedikit salah perkataan jadi masalah. Suami istri bisa bertengkar. Makanya kalau marah itu pilih tempat, pilih cara, dan pilih waktu. Betul? Capek-capek dari kantor, santap aja. Dah pasti marah. Pilih waktunya. Amin. Saya ada pamer loh, tapi memang kenyataannya begitu. Saya di menikah hampir 40 tahun. Tidak pernah sampai anak-anak tanya, Papa kok tidak pernah bertengkar? Loh, apa saja bapaknya bertengkar ya? Kami ya bertengkar, tapi caranya malam hari anak-anak sudah tidur di kamar, dicatat sama istri saya, Pak, tadi gini. Oh iya ya, apa salah? Maaf ya, cium, beres. Coba praktekkan nanti. Suara apa kan? Anda bagus. Karena ada penguasaan diri, perkataan itu penting. Ya, itu tidak gampang, saudara-saudara. Itu ada satu hal yang paling penting bagi saudara dan saya di dalam menjaga hidup kita, supaya hidup kita ini bermutu. Anak-anak bisa lihat kok tidak pernah bertengkar. Ya siapa mau pamer? Mau pertengkaran kok didemonstrasikan? Ya, suami-suami kasihlah istrimu, betul? Amin. Wih, senang istri-istri. Istri tetap setia, betul? Mendampingi dan mendampingi sebagai ayah, pendamping yang setia. Hari ini katanya hari kasih sayang, ya. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang bijak lah. Ya, saudara saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sesuatu yang penting. Di Tangerang ada satu jalan yang di bawah jalan layang, saudara-saudara. Ada pertengkaran, ini macet, kita tahu, kita macet ingin tahu pertengkaran antara orang Kristen dan supir bajai. Dia pakai dasi, ayo bukan saya loh ya saudara. Bertengkar ya, bertengkar ya. Dengar-dengarkan, waduh ya Kristen. Ngomongnya tahu, supir bajainya bilang, anjir lu, babi lu. So, si orang Kristen ngomong, dalam nama Yesus lu yang babi, dalam nama Yesus lu yang anjing. Hati-hati kalau marah, jangan sampai keluar kebun binatang ya. Kita diciptakan Tuhan sesuai dengan gambaran Tuhan. Jaga, penting memuji-muji. Aduh, makin cantik kau mah. Aku makin cinta. Kan gitu kan penting itu. Sini kalau pagi ada yang sudah biasa membahasakan istrinya mah, I love you. Ada yang gitu? Hari kasih sayang aja atau ulang tahun doang paling. Iya. Itu aja kalau masih ingat untung. Hah? Oh mesti ya. Bagus lah, berkualitas kau jadi istri dan suami. Ya. Itu tadi bicara tentang perkataan. Jamu, jaga. Saya tidak akan panjangkan. Semua sudah ngerti. Karena semua punya mulut-mulut yang memuji Tuhan dan berguna untuk Tuhan. Amin. Yang kedua apa? Oh, tadi ada PTK 3 yang kedua, jangan ditutup ya. Oh ya, PTK 3 yang kedua adalah tingkah laku. Kalau orang Surabaya lebih mantap, kelakuan, tingkah laku.
Kalau Surabaya tahu ingkah dipanjang gitu, tahu ingkah lagu. Betul ya, Bunda ya. Nek kamu tambah dua ini nggak mau kurang mantap. Ya saudara-saudara, bicara tentang tingkah laku, ya. Tingkah laku, perbuatan kita. Kita beriman, kita melakukan tingkah laku yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebab dikatakan Yakobus 2:26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saya kasih oleh Tuhan Yesus, ini berbicara tentang integritas, tentang image, ya. Oleh itu saudara dan saya harus jaim, jaga image, jaga tingkah laku kita, supaya orang tahu ini loh orang Kristen. Kita punya satu kata dengan perbuatan kita, tingkah laku kita. Saya mau lagi cerita tentang di kota saya, Jombang dulu. Pasti tidak ada yang kenal ya, jadi saya berani ngomong. Ini ada satu toko, ya, sumber rezeki, ya. Dia punya anak satu gede, sama yang seperti main drum tadi yang gede, ya drum ya. Itu ada 1 kintal beratnya. Kamu ada 1 kintal? Yang drum bukan Lea, bukan Lea, nggak ada 1 kintal. 1 kintal beratnya. Nah, kami orang-orang yang datang ke toko itu jadi lihat, rupanya anaknya dimarahi sama papanya. Namanya Yohanes. Mas, namanya saja meyakinkan. Yes, kemarin ada yang bilang kamu pergi ke komplek pelacuran 51. Anaknya dia masih mungkin iya barangkali tidak berani bantah. Ya. Sudah besar, sudah menikah, ke gereja, masih ke hosmen 51. Waduh, marahin. Terus dimarahin. Gitu. Awas kamu nanti sekali lagi pergi ke sana, saya tahu. Awas kamu. Udah kerjanya nggak becus. Main ke pelacuran aja. Dimarahi terus menerus, saudara-saudara. Namanya orang kalau boleh-balik sekali saya marah kan harus tahu tempatnya, ada waktu dan caranya. Di toko di depan orang banyak dimarahi. Lah namanya anak kan lama-lama jadi panas hatinya toh. Telinganya panas, hatinya tidak. Wah dia bangun. Papa, aku lihat minggu yang lalu Papa juga keluar dari sana dari 51. Ngomongin tapi dia juga pergi ke 51. Jaga tingkah laku saudara, itu dikatakan berkualitas. Menjadi teladan lewat tingkah laku. Kita ini Kristen dari Kristianos serupa dengan Kristus. Sekalipun beda, ada yang matanya coklat, hitam pendek, Tuhan Yesus boleh, tapi karakter Kristus, tingkah laku ini bagian saudara dan saudara. Amin. Dan yang ketiga apa saudara? Tentang kasih. Ya saudara-saudara, kasih. Kalau saudara baca dari 1 Korintus 13, banyak tentang kasih. Seperti yang aku saya nyanyikan tadi juga dari 1 Korintus 13. Betul saudara? Itu nanti volume 3 album saya. Diberikan gratis, pulang totalan. Ya, berbicara tentang kasih. Ya. Kasih itu berbicara tentang hati. Orang yang memiliki belas kasihan pasti punya kasih. Amin. Dan orang yang punya hati, punya perasaan, punya emosional, orang Kristen harus jaga hati. Sekali lagi katakan kanan kiri aja, nggak ada salahnya. Pak, jaga hati, katakan kanan kiri. Jaga hati itu baik. Tapi yang betul-betul yang jaga hati, jangan yang jahat-jahat bener. Jaga hati, nggak gampang saudara jaga hati. Ya, emosi tinggi, sama orang nggak ada peduliannya, tidak ada kasihan di dalam kehidupannya saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang kaya meninggal, banyak yang melayat. Itu biasa atau tidak biasa? Biasa, orang sugih. Ya toh? Banyak yang melayat, banyak temannya, banyak kolekanya, hubungan bisnis. Sekarang saya mau tanya, kalau orang kaya tidak ada yang melayat, biasa atau luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Dan juga luar biasa pelitnya dan jahatnya di satu orang di kota Jombang, kota saya lagi. Gak ada yang kenal kan?
Saudara-saudara ini punya berapa BS. Pada zaman itu kan belum ada orang yang kaya seperti dia di kota. Era tahun 40-50 orang punya pabrik sudah jarang ya Pak ya. Punya pabrik, dan dia kalau punya perkara panggil jenderal, menteri dari Jakarta, bisa masukkan orang ke penjara. Kalau perlu itu karyawan-karyawan udah diisap aja itu sum-sumnya biar dapat gaji. Jahatnya setengah mati saudara-saudara. Orang kaya banyak yang melayat. Waktu orang ini kaya tapi tidak ada melayat saudara-saudara. Saya lihat, loh ya tidak ada yang ngiri sama sekali. Belas itu cuma karyawan yang nggak berapa orang. Saudara, untuk dia tidak jalan sendiri ke kuburan. Makanya jadi orang jangan jahat-jahat. Betul? Baik dengan semua orang. Orang datang, aku senang lihat kau datang. Aku senang lihat orang itu Bapak datang, Pak Yasan datang, aku senang Pak. Itu contoh yang berkualitas kita. Lah kalau orang miskin meninggal, tidak ada yang datang, biasa atau luar biasa? Biasa. Ya biasa, orang tua, orang miskin, apanya? Lah kalau orang miskin, waktu meninggal banyak yang melayat, biasa atau luar biasa? Luar biasa. Contohnya Bunda Teresa. Waktu dia meninggal, perantau berhenti menghormati dia. Apa yang dia punya? Dia cuma punya pipi yang keriput, tangan yang kurus kering. Tapi dia punya hati yang penuh dengan kasih. Saya pernah ceritakan dulu pada waktu dia jalan-jalan di Kalkuta, dia melihat ada orang miskin belum makan. Dia berdoa, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan untuk orang miskin? Begitu matanya melihat, dia lihat sampingnya ada toko roti milik orang India. Dia datang dan dia berkata kepada orang India, bos, apakah saya boleh minta roti-roti yang balik dan roti-roti yang remuk-remukan? Bos yang berkata, karena kau orang Kristen, aku tidak mau kasih. Sudahlah bos, ini kan nanti gak percuma atau dibuang. Kasihlah sama kita, banyak orang yang kelaparan. Karena kau orang Kristen, aku tidak mau kasih. Ketika dia minta lagi, aku tidak kasih orang India, orang lain. Orang India seperti bos, orang suku India. Karena kau orang Kristen, aku tidak mau kasih. Dia merengek dengan tangannya yang kurus, pipinya yang kempot, yang merengek gitu. Marah ini bos, mengganggu. Diludahin mukanya, senangnya dengan muka yang keriput, dia ambil itu ludah. Ludah sudah aku terima. Mana rotinya? Kekerasan pun akan kalah dengan kasih. Bos berkata, seluruh roti berikan kepada ibu tua. Dan dia telepon kepada orang-orang lain. Kalau ada orang tua minta, kasih roti. Saudara, oleh itu pada hari ini pesan tentang hati atau kasih ini, saudara. Orang Kristen harus jahat, jaga hati. Amin. Kemudian yang berikutnya apa? Kesetiaan. Ya, saudara-saudara, kesetiaan itu berbanding lurus dengan kejujuran. Setuju? Maaf, lebih baik saya bicara tentang suami saja. Sebab gambaran dan fakta membuktikan memang banyak suami-suami yang tidak setia, ya, dibandingkan dengan wanita. Tapi tetap wanita pun banyak juga hari ini. Oh, saya banyak kenal teman wanita, termasuk banyak yang selingkuh, amit-amit cepat bayi. Saudara-saudara, ya, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan berbanding lurus dengan kejujuran. Kalau orang setia pasti jujur, tidak setia kepada istri pasti tidak jujur. Di sini semua setia. Amin. Berbahagialah ibu-ibu, anak Tuhan di sini yang setia sampai mati. Amin. Berbanding lurus dengan kejujuran, berbanding lurus dengan tanggung jawab. Orang yang setia itu pasti jujur dan tanggung jawab, betul? Dan akhirnya bisa dipercaya. Amin.
Saudara-saudara, ini bagian yang tidak kalah pentingnya hari ini berbicara tentang kesetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah yang cukup mengharukan, tapi ini betul-betul terjadi, saudara-saudara. Ada namanya Pak Eko Pratomo Suyatno. Dia adalah Direktur Fortis Asset Management, saudara-saudara. Dia berumur, waktu itu kejadian diceritakan 60 tahun, menikah selama 32 tahun dengan 4 orang anak. Waktu istrinya melahirkan anak yang keempat, memang itu tadi itu Tuhan mengendaki istrinya menjadi stroke, tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah 2 tahun dirawat sendiri oleh Bapak Eko tadi, saudara, mengalami kelumpuhan total, tidak bisa ngomong. Karena di sini peradangan di tenggorokannya, yang hanya bisa itu sedikit tersenyum dan matanya kedap-kedip gini. Anda bisa bayangkan bagaimana penderitaan Pak Eko, apalagi si sakitnya Ibu Eko ini. Tapi sekian tahun lamanya, selama 25 tahun, dia tidak panggil suster, dia tidak panggil perawat dan lain sebagainya. Dia layani istrinya selama 25 tahun dengan setia. Bangun pagi dia mandikan istrinya, ganti baju, menyediakan sarapan. Kemudian dia berangkat ke kantor. Dia cium istrinya 25 tahun ke kantor. Kantornya memang dekat. Siang dia pulang. Dia memberi makan istrinya, menyuapi dengan sabar. Selesai dia kerja lagi. Pulang jam 5, jam 6 sore itu dia datang lagi. Dia merawat lagi, saudara. Anda bisa bayangkan selama 25 tahun tanpa suster. Dia datang kalau malam, duduk dengan istrinya, bercerita dengan kantornya di mana, begini, ada masalah apa. Istrinya hanya mendengar, hanya senyum-senyum, tidak bisa apa-apa karena dia seluruh tubuhnya dia tidak bisa berbicara. Anda bisa bayangkan. Satu hari 4 anaknya berkumpul. Mereka sudah menikah. Anak-anaknya berkata, "Papa, kami ini sudah menikah semua. Kami ingin sekali merawat ibu, menggantikan bapak, sekali-sekali menggantikan papa. Kami ingin bergiliran, beri kesempatan kepada kami. Dan bapak silakan istirahat. Kami percaya ibumu, ibu pasti mereka merelakan kalau bapak menikah lagi." Yang berkata kakak, anak yang tersuruh, yang suruh, si bapak ini berkata, "Anakku, kalau seandainya pernikahan itu hanya didasari dengan nafsu, aku akan menikah. Tapi aku bangga seorang istri yang setia memberikan 4 orang anak. Hasilnya adalah anak-anakku ini, aku tahu betapa cintamu kepada aku. Tetapi kalau seandainya nilai perkawinan itu didasarkan kesetiaan, kasih, nilai-nilai kekudusan dalam pernikahan, bagaimana dengan setia mendampingi aku sampai hari ini dia ada dan menghasilkan anak-anak seperti kalian." Anak-anak mendengar dengan menangis, air matanya keempat anaknya. Dia katakan lagi, "Hari ini ibumu sedang sakit. Dan kalaupun dia sehat, aku tidak akan pernah berpikir untuk menikah lagi." Dia katakan dengan gemetar, anaknya keempatnya menangis. Nilai-nilai kesetiaan itu sangat mahal, saudara dikasih oleh Tuhan. Tentang keagungan, tentang kekudusan sebuah pernikahan. Jadi sebab itu, saudara saya kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sendiri merasakan bagaimana hidup sendiri itu tidak mudah. Kalau saya mendengar kata orang bercerai, saya bisa menangis. Saudara yang masih punya pasangan hidup, hari ini pesan saya langsung saja hari ini, pelihara rumah tangga, saling setia. Karena di situ kunci masa depan Anda dan anak-anak Anda. Kemarin saya di bis ketemu dengan seorang juga dari Batak, perempuan, gemuk itu gede, lebih besar dari dia tadi.
pergi di bis, saya nggak cukup itu, saya naik bis sudah. Dia cerita, saya sudah putus asa Pak dengan suami saya. Saya tanya, suamiku tinggal juga di Bandung. Oh, saya tidak tahu kemana pergi rimbanya dulu. Dia punya anak 3 orang. Tidak tahu kemana suaminya. Saya sudah mencoba memaafkan. Saya sudah bertanya, di mana letak kesalahanku, di mana kekuranganku. Dia tidak berbicara apa-apa. Dia pergi, tidak tahu di mana. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kesetiaan itu penting. Hari ini saudara-saudara tetap setia sampai akhir. Dan engkau adalah orang-orang yang berkualitas. Amin. Dan yang terakhir adalah kesucian. Identik dengan hampir mirip dengan kekudusan, dan itu hanya didapat oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa melakukannya itu. Aku ini orang setia, omdu, ngomong doang. Aku ini orang yang kudus, omdu, ngomong doang. Tapi minta kepada Tuhan. Dan ini satu-satunya cara supaya kita bisa melakukan hidup ini dengan kesetiaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di Jombang lagi ada suami istri. Suaminya guru sekolah minggu, namanya Abraham. Dia menikah dengan seorang perempuan yang cantik sekali, tapi kakinya kecil satu, sehingga caranya pincang, tapi cantik sekali. Dia merintis pernikahan dalam kemiskinannya. Dia tinggal hanya pakai tempat tidur, ya. Sederhana, makan sederhana. Suami ini bekerja di toko emas. Mereka bekerja dan akhirnya menjadi kaya, bisa beli rumah, bisa beli mobil di pinggir jalan. Pekerjaan istrinya penjahit, saudara-saudara. Lalu tadi ipar saya laki-laki yang selingkuh, kecantol kuntilanak, sekarang istrinya. Nah, kalau tadi perempuan ketawa, sekarang laki-laki ketawa. Anak istri yang tidak setia. Maksudnya sama-sama satu bandingannya. Jadi hari ini kita bicara gender tentang kesetiaan. Semua orang sama. Sekali setia tetap setia, saudara-saudara. Jadi di sini waktu itu dia sangat sedih sekali, saudara-saudara. Dia berjuang, kenapa nggak ingat pada waktu kita miskin, tapi dia sekarang kaya, dia selingkuh. Dia putus asa, anak Tuhan putus asa, memalukan Tuhan Yesus. Dia minum bir sebanyak-banyaknya, makan sate kambing sebanyak-banyaknya. Dan saudara-saudara, dia makan durian sebanyak-banyaknya. Besoknya dia IKS, stres, stroke, atau matek. Matilah dia. Saudara-saudara, waktu dimakamkan, ini peti jenazah ditaruh di situ. Si istrinya dia berdandan dengan cantik seperti Syahrini, didampingi calon suami yang baru. Amit-amit jatuh bayi. Jadi saudara dan saya, kalau kita menjaga kesucian altar, kesucian pernikahan. 5 hal ini menunjukkan saudara dan saya bagaimana secara horizontal hidup Anda adalah orang berkualitas. Bagaimana kita bisa menjaga tentang perkataan kita. Bagaimana kita menjaga tentang tingkah laku kita. Bagaimana tentang kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik, segera nanti akan saya tampilkan satu video bagaimana kadang-kadang kita dipermalukan sama seorang anak, ya. Ada 2 bersaudara masuk ke final, jadi katakanlah semacam talent show atau apa semacam itu, ya. Ya, langsung aja diputar nggak apa-apa, ya. Nah, itu ada 2 bersaudara. Saudara lihat. Jelaskan dikit ya. 张剃头，自己还是猎头。他头才是比较高。
掌声有请曲俊熙。厉害！各位老师好，你好。开始表演吧。爸爸，我回来了，你在干嘛呢？我在跟你炒红烧肉呢。爸爸，我告诉你一个好消息，我考试考了100分，你高兴吗？哎呀妈呀，姑娘，你太棒了！你真给爸爸长脸，爸爸高兴死了。爸爸，你怎么还高兴死了呢？爸爸，我没考试考了100分，我是当时做梦了。爸爸，你老让我考试考了100分，我做梦都要考试考了100分呢。爸爸，你兴奋的太早了，爸爸，你醒不醒啊？这次没考试考了100分，下次还能考试考了100分。爸爸，你醒了？爸爸，你等着我马上给你叫救护车。救护车你快来呀，我爸倒地下了。你要不快来，你就叫不着我爸了。爸爸，救护车没来的时候，我再给你唱首歌吧。小二郎背着那书包上学堂，不怕太阳晒，不怕风雨狂，只怕先生把我来没有神，无人看见了。爸爸，什么糊了？红烧肉，先歇会儿都不行。真是。爸爸，你也别这么搞了，你都吓死我了！你说你这么大人了，你还这么调皮，我妈知道不啊？爸爸，我保证我下次还能考试考了100分的。完事了。谢谢曲俊熙，接下来我们掌声有请张俊豪，赶紧跟姐姐先抱一下，拥抱一下，拥抱一下。3位评委，请点评。西西，你现在是不是就不紧张了？不紧张了。觉得弟弟刚才演的好不好？好，好，刚才姐姐演的好不好？好。然后跟姐姐已经变成好朋友了是吗？是。哦，待会儿评委给完出彩以后，谁有了出彩就可以去人民大会堂了，明白了吗？不能有2个人上人民大会堂，只有1个人上人民大会堂。太聪明了。你说什么？到底你去还是弟弟去的？因为我没去过人民大会堂。那弟弟也没去过，怎么办？要是弟弟伤心的时候，我就把我的鸡龟送给他；要是弟弟不伤心，我就去人民大会堂。好，如果你跟姐姐2个人，只能有1个人去人民大会堂，你希望谁去？是你去还是姐姐去？姐姐去。哎呀，那是为什么呢？我是男子汉。太棒了！我觉得点评应该不用点评了吧？2个孩子的表演都如此精彩。是，你们2个人商量好吧？你们2个人商量一下，谁去好吗？商量一下。哎，小善你，哎，对，2个人，哎，你们可以单独商量商量。哎，好，哎，你们商量，你不要偷听呀。商量好了。你说啥来着？我说你去。他说我去。弟弟说：“哎，你去是姐姐让姐姐去，姐姐呢？你说谁去？中村了。中公圈了，这当然了。 2个人谁去人民大会堂？你说，你说是谁就是谁了。说还是弟弟吧，因为我是姐姐，得让着弟弟。哦。3位评委，接下来还
孩子的商量当然是我们听到了最美的童真的声音，但是最终比赛的规则，权力在3位手中。我先，你先，弟弟，你让我上台啊！是，弟，你是弟给弟弟选的。3位评委，请在孩子面前保持镇静。李连杰叔叔给了你1个出彩，但是别着急，我们要2个出彩才能去人民大会堂啊！你也不用着急，刚刚只有1票，对不对？对。来，我们是有原则的。你们这样抢着想减轻自己肩上的责任，我们是不会随便同意的。第2个，有请周立波老师。嘘，你去吧。两个孩子，你们各自拿了1个出彩，谁再拿1个出彩，谁就可以去人民大会堂了，知道了吗？知道了。好，蔡明评委，请。怎么办？想跟姐姐说说。姐姐加油！好，哭了！哎呀，为什么？为什么想跟姐姐一起去，是不是？自己一个人去太孤单了，对吗？所以这孩子这个最纯真的童心就是这样。来，我们用掌声。哎呦，好，去人民大会堂了。哎呀，我觉得今天晚上不管怎么样，这俩孩子的爸爸妈妈一定骄傲。很成功，很成功，真的有情有义的孩子。希不希望有这样的奇迹？希望吗？是吗？3位评委，他们今天晚上每一个人都有一个权利，那就是能够把事情变回来。刚才对变回来，就刚才他们不是已经投票让豪豪去人民大会堂了吗？他们还有1次机会能够让事情发生改变，那就是有可能西西也能去。他去了，他在这块等姐姐，我姐姐突然间来了。对，哎，姐姐还没让孩子奇迹出现！来，掌声送小西西去找小豪豪。将和小西西展现可爱才艺。 menggambarkan bagaimana seorang adik dan kakak saling punya perasaan memberi kesempatan, saling mengalah dan punya hati. Adiknya nangis. Di kota saya ada 2 pertengkaran bersaudara tetangga saya. Kakak dan adik berkelahi, kakaknya masuk penjara. Di gereja saya yakin tidak ada pertengkaran. Yang ada persatuan gereja di tempat ini. Amin. Memberi kesempatan, saling menguatkan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bagian orang yang berkualitas hari ini saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu memberikan kepada kami satu himbauan, satu kewajiban bagi anak Tuhan. Biar setiap kami memiliki hidup yang berkualitas, bermutu. Seperti Yesus gambarkan, karena dia mendekati adalah karakter Kristus dalam hidup kami juga saat ini Tuhan. Setiap kami biarlah sungguh-sungguh memiliki iman yang tetap teguh di dalam situasi apapun sekali Yesus tetap Yesus. Dan hidup kami sungguh-sungguh masih menjadi hidup yang bermanfaat bagi siapapun juga Tuhan, terutama bagi kerajaan Tuhan. Dan biar hidup kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi teladan dalam hari kesehari kami, dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami, dalam kasih kami, kesetiaan kami serta kesucian. Ini sungguh nyata dalam kehidupan umat-Mu, baik di gereja, baik di rumah tangga dan di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami amini firman-Mu di dalam nama Yesus yang diberkati, katakan. Amin. Kami serahkan kepada